Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Damayanti dengan NIM 11040120120 128 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi indera penciuman dan indera pengecap. Pembahasannya. Di sini ada A. Indera penciuman, B. Indera pengecapan, dan C. Ada kesimpulan. A. Indera penciuman. Di sini ada struktur indera penciuman, yaitu ada tulang hidung, saraf pembau ke otak, silia atau rambut hidung, dan yang terakhir selaput bibir. Indera penciuman. Yang pertama, pengertian penciuman. Penciuman merupakan salah satu indera yang paling primitif. Walaupun penciuman tidak terlalu penting untuk spesies manusia, penciuman sangat penting bagi kelangsungan hidup binatang. Hal itu karena area korteks yang menjadi pusat penciuman pada spesies lain lebih besar dibandingkan pada manusia. Perbedaan luas area korteks pusat penciuman itu berakibat pada perbedaan sensitivitas indera penciuman di antara masing-masing spesies. Yang kedua itu ada struktur indera penciuman. Hidung adalah pintu masuk udara. Penciuman juga dikenal sebagai olfaksi atau olfaktori. Anatomi hidung manusia terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada hidung bagian luar. Dari luar, kita bisa lihat bahwa hidung memiliki dua lubang yang secara anatomis disebut sebagai nares. Dua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan dan disebut sebagai septum. Lalu ada rongga hidung. Susunan rongga hidung manusia sebenarnya cukup kompleks. Struktur ini dimulai dengan bagian depan lubang hidung yang dinamakan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan yang bernama epitelium. Lalu ada membran mukosa. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat. Kemudian ada lubang sinus. Lubang sinus juga merupakan bagian dari struktur rongga hidung, terdiri dari 4 benih. Lubang-lubang ini berfungsi untuk meringankan beban di tengkorak kepala. Nah, ini adalah gambar reseptor indera penciuman. Yang ketiga, ada sistem olfaktorios. Sistem olfaktorios terdiri dari reseptor di rongga hidung, daerah otak, dan jalur saraf yang terhubung. Reseptor sel yang berbentuk seperti benang dan terhubung dengan saraf olfaktorius. Molekul yang dilepaskan oleh zat tersebut adalah stimulus yang merangsang bau. Molekul meninggalkan zat, melewati udara, dan masuk ke hidung. Molekulnya juga harus larut dalam lemak. Ketika silia dari reseptor penciuman bertemu molekul bau, mereka menghasilkan impuls listrik. Proses ini adalah proses konduksi. Molekul odoran yang menembus nervus olfaktorius dari bulbus olfaktorius akan bergerak melalui traktus olfaktorius menuju pusat olfaktorius dari bulbus olfaktorius di bagian otak temporal, di mana ia akan menafsirkan rangsangan yang masuk. Di sini ada struktur sel-sel olfaktorius. Kemudian yang ketiga ada intensitas dan kualitas bau. Saat baru lahir, indera penciuman lebih kuat dari manusia dewasa karena dengan indera ini bayi dapat mengenali ibunya. Indera penciuman manusia dapat mendeteksi 10.000 sampai 40.000 bau yang berbeda. Indera penciuman merupakan alat viscera atau alat dalam rongga badan yang erat hubungannya dengan gastrointestinalis. Reseptor penciuman merupakan kemoreseptor yang dirangsang oleh molekul larutan di dalam mukus. Reseptor penciuman juga
merupakan reseptor jauh atau telereseptor. Kemampuan untuk membedakan bau itu tidak diimbangi dengan kekayaan pembendaharaan untuk mendeskripsikan bau. Akibatnya, seringkali orang mendeskripsikan suatu bau dengan meminjam istilah yang biasa dipergunakan untuk indera lain. Misalnya, bau asam, bau pajak, dan lain sebagainya. Olfaktori adalah organ pendeteksi bau yang berasal dari makanan. Yang keempat, kelainan fungsi indera penciuman. Salah satu fungsi abnormal dari penciuman adalah indera penciuman yang rendah, yang merupakan penyebab berkurangnya indera penciuman. Penyakitnya bisa bilateral atau unilateral. Penyebab ketidakcukupan ini mungkin karena hidung, saluran hidung tersumbat, dan semua indera penciuman pasien menurun. Selain itu, juga dapat menyebabkan penyakit hiposmia akibat rusaknya lobus frontalis sehingga mengurangi bau-bau tertentu. B. Indera pengecapan. Di sini ada struktur lidah. Yang pertama itu ada indera pengecapan. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap untuk menerima rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut. Lidah dapat merasa berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin. Makanan dan minuman dapat diminati karena adanya indera pengecap ini. Indera pengecap sangat berhubungan erat dengan indera penciuman. Jika indera penciuman mengalami gangguan, misalnya karena menderita influenza, maka indera pengecap pun akan mengalami gangguan. Dengan kata lain, kualitas rasa sangat dipengaruhi oleh kualitas bau. Namun demikian, indera pengecap merupakan indera tersendiri sebagaimana indera yang lain. Yang kedua, itu ada struktur indera pengecap. Bagian-bagian dari lidah terdiri dari pangkal lidah atau radix minima, punggung lidah atau dorsum minima, dan ujung lidah atau apex minima. Bila lidah digulung ke belakang, tampak permukaan bawah yang disebut frenulum lungua, sebuah struktur ligamen yang halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Lidah memiliki sensitivitas terhadap 4 rasa dasar yang masing-masing berada pada lokasi yang berbeda, yaitu rasa pahit terdapat pada pangkal lidah, rasa manis terdapat pada ujung lidah, rasa asin terdapat pada ujung, samping kiri dan kanan lidah, rasa asam terletak pada samping kiri dan kanan lidah. Di sini ada gambar area pengecapan, ada indera pengecap. 2. Susunan dan fungsi saliva. Saliva atau air liur adalah cairan mulut kompleks yang terdiri dari campuran yang disekresikan oleh kelenjar lidah major dan minor di rongga mulut. Makanan dapat menyebabkan air liur menjadi asam atau basa. Peran saliva dalam proses karis tergantung pada komposisi viskositas, pH, dan mikroorganisme aliran saliva rata-rata saat tidur adalah 20 ml per jam. Saat makan 150 ml per jam dan 20 hingga 50 ml pada waktu tidur. Fungsi saliva adalah yang pertama, fungsi mekanik, yaitu untuk mencampur makanan agar menjadi lunak sehingga mudah untuk ditelan. Yang kedua ada fungsi kimia melalui peran dari beberapa enzim. Yang ketiga ada membasahi lidah, pipi, dan langit-langit yang penting dalam proses berbicara. Yang keempat, melarutkan makanan yang kering hingga dapat dirasakan, misalnya gula dan garam. Yang kelima, mencegah terjadinya karies pada gigi dengan cara mengubah suasana asam yang ditimbulkan oleh bakteri pembusuk. Saliva ini akan disekresikan oleh rangsangan nervus olfactorius dan nervus glossopharyngeus yang yakni
bila terdapat makanan di dalam mulut atau indera penciuman membau makanan. Yang ketiga, sistem gustatorius. Lidah tersusun oleh otot rangka yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Karena otot tersebut, lidah dapat digerakkan ke segala arah. Saraf yang bertanggung terhadap lidah adalah nervus hypoglossus. Otot intrinsik lidah berperan untuk mengubah ukuran lidah, yaitu untuk memanjangkan, memendekkan, atau melebarkan lidah. Sedangkan otot ekstrinsik berperan mengatur pergerakan lidah dalam rongga mulut. Reseptor dari indera gustatorius adalah sel-sel rambut mikroskopis yang terletak di ujung lidah, rangka lidah, dan langit-langit. Sel-sel rambut itu dihubungkan ke saraf dan bereaksi terhadap zat-zat kimia yang terdapat dalam cairan makanan yang menyentuh lidah. Sedangkan stimulus untuk indera pengecapan adalah substansi yang larut dalam saliva. Substansi ini akan ditangkap oleh reseptor yang ada di lidah berupa bintik pengecap atau sensebut. Di sini ada gambar kesarafan pada lidah. Yang keempat itu ada kelainan fungsi indera pengecap. Salah satu dari kelainan fungsi indera pengecap adalah hipoguesia, yaitu penurunan sensasi pengecapan. Hipoguesia dapat mengenai semua jenis rasa atau hanya rasa-rasa tertentu. Kelainan ini mengidentifikasikan adanya kerusakan pada salah satu saraf pandarik yang mempersarafi lidah. Gangguan ini dapat terjadi akibat pemberian obat-obatan tertentu atau disfungsi hati. Oke, kesimpulannya. Penciuman merupakan salah satu indera yang paling primitif. Walaupun penciuman tidak terlalu penting untuk spesies manusia, penciuman sangat penting bagi kelangsungan hidup binatang. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap untuk menerima rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut. Lidah dapat merasa berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin. Indera pengecap sangat berhubungan erat dengan indera penciuman. Jika indera penciuman mengalami gangguan, misalnya karena menderita influenza, maka indera pengecap pun akan mengalami gangguan. Dengan kata lain, kualitas rasa sangat dipengaruhi oleh kualitas bau. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.